Teman-teman, kita lanjut lagi cerita novel romantis kita. Oke, jangan lama-lama, kita gaspol. Bab 137 sampai 138. Montir cantik milik CEO. Kenapa kau semarah ini? Hah. Seharusnya di sini akulah yang seperti itu. Leo menerobos masuk ke kamar sang istri. Kau membela pria lain di depanku. Apa kau tak tahu betapa menyakitkannya itu? Ale menatap Leo dengan tatapan yang sulit diartikan. Sudah bisa dipastikan keributan besar akan terjadi. Tatapan mereka sama-sama mengisyaratkan kemarahan. Aku tidak pernah membela pria lain dan aku yakin kau tahu itu. Ilshit. Jelas-jelas kau memilih menemani si brengsek itu daripada aku. Leo langsung membantah ucapan Ale. Kau yang memulainya. Cemburumu terlalu berlebihan. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah. Sementara kamu. Ale mengacungkan jari telunjuknya pada Leo, kau malah sengaja membuat masalah bertambah buruk. Leo tersenyum getir, semua karena kau yang masih terjebak di masa lalumu. Sungguh ucapan Leo sangat menyakitkan. Leo tak tahu betapa sulitnya Ale bangkit dari cinta pertama dan sekaligus menjadi luka pertamanya. Lalu, haruskah aku pergi sepertimu? Meninggalkan kenangan yang mungkin tak akan pernah terhapus meski waktu terus bergulir. Baik, jika memang itu yang kau mau, aku bisa pergi dari hidupmu seperti saat aku pergi dari pria itu. Sampai kapanpun kau tak akan pernah menemukanku lagi. Puas. Ale berbalik berjalan ke arah lemari besarnya, menurunkan beberapa pakaian yang digantung ke atas kasur. Dek. Ale benar-benar seperti bom waktu yang setiap waktu bisa saja meledak. Banyak sekali rasa yang dipendamnya. Maaf. Sayang, aku minta maaf. Ya, aku salah. Tak seharusnya aku pergi. Leo menurunkan nada bicaranya. Sungguh Leo tak mau jika sampai kehilangan Alexandra. Wanita itu segalanya bagi Leo. Tidak perlu minta maaf. Justru dengan kamu pergi, aku jadi tahu bahwa kamu merasa sangat tersiksa dengan pernikahan ini. Sahut Ale tanpa menghentikan kegiatannya memasukkan baju ke dalam koper. Stop, please. Aku minta maaf, aku salah. Leo kembali membujuk dengan tatapan memohon. Jangan pergi, aku mohon. Ale menoleh, tatapannya sungguh dingin, kamu saja bisa pergi semaumu dan menutup akses komunikasi denganku. Bahkan hanya sebentar saja kamu enggan bicara. Lalu aku harus seperti apa lagi? Menunggumu lebih lama tanpa kepastian, begitu. Aku juga punya hati, Leo. Ale menghembuskan nafas berat. Setiap manusia memiliki batas kesakitan. Dan kesakitanku sudah sampai pada ujungnya. Ale menciptakan jurang yang dalam. Ya, jurang. Bukan lagi tembok penghalang yang masih bisa robohkan. Leo mematung, tak tahu harus berkata apa lagi. Kepergiannya salah, kembalinya pun jauh lebih salah. Pergi tanpa pamit, tak ada kabar dan menghilang. Apa kau tahu bagaimana bingungnya aku mencarimu? Tidak bisakah kau bersikap dewasa? Jika sudah tak menginginkanku, maka lepaskan aku, jangan malah pergi begitu saja. Leo menggeleng cepat, no. Jangan bicara seperti itu, sayang. Aku salah, aku mengaku salah, tak seharusnya aku pergi. Leo menangkup wajah sang istri. Leo, aku ingin bercerai. Hei, stop. Jangan bicara lagi. Leo mendekap tebuh sang istri. Memtigaluknya dengan erat dengan satu tangannya memegang kepala sang istri, membenamkan wajah Ale di dada bidangnya, tak sanggup jika hal itu sampai terjadi. Seluruh kekuatan si Raja Hutan itu seolah tercabut paksa, mendengar kalimat terakhir dari wanitanya. Lebih baik mati saja jika harus kehilangan Alexandra. Bahkan dada Ale serasa teremas mendengar ucapannya sendiri. Cukup sesak terasa di dada. Maaf ya, sayang. Maafkan aku. Aku salah, aku bodoh. Seharusnya aku mendengarkan kamu dan tidak pergi seperti itu.
Leo tak melepaskan pelukannya meski berkali-kali Ale mendorong tubuhnya agar menjauh. Tiba-tiba terdengar suara isakan yang begitu menyayat hati. Hiks hiks hiks. Untuk pertama kalinya sejak kematian sang Dedi, air mata Ale kembali mengalir. Dalam dekapan pria itu, pria yang dirindukannya selama ini. Pria yang kini kembali dengan sejuta penyesalannya. Leo semakin mengeratkan pelukannya, sesekali dia daratkan kecupan di pucuk kepala sang istri. Pria itu baru menyadari, tubuh Ale jauh lebih kurus dibandingkan ketika Leo pergi waktu itu. Baf, baf. Ale memukul dada bidang Leo cukup kencang. Aku membencimu. Hiks. Aku sangat membencimu. Gumamnya di sela-sela tangisan. Leo menerima pukulan yang sebenarnya sama sekali tak terasa menyakitkan di raganya, melainkan terasa menusuk di hatinya. Aku sangat membencimu. Aku ingin kita berpisah, Hiks. Hiks. Sebelum semuanya semakin jauh dan semakin menyakitkan, mari kita berpisah, Leo. Kita berce. Kalimat Ale menggantung saat Leo membungkam B1 bir mungil itu dengan B1 birnya yang sedikit tebal. Emteh. Ale mencoba melepaskan, mendorong dengan sekuat tenaga, namun tenaganya tak sebanding dengan tenaga sang suami. Tak kehabisan akal, Ale menggigit B1 bir Leo dengan cukup kencang. Namun bukannya kesakitan, Leo bahkan tak melepaskan B1 bir Ale. Ale mencoba menggigit benda kanyal itu sekali lagi. Dan ya, berhasil. Leo melepaskan B1 bir Ale. Namun nafasnya kembali tercekat, saat melihat deasterisrah segar yang mengalir cukup banyak dari B1 bir Leo. Ale panik dan langsung mengambil tisu di atas meja riasnya tanpa sepatah kata pun. Bagaimana tidak, darah yang keluar lumayan banyak, hingga beberapa ada yang menetes ke lain di depanku. Apa kau tak tahu betapa menyakitkannya itu? Ale mengelap deasterisrah itu perlahan. Namun Leo tak bereaksi. Entah karena tak terasa sakit, atau bahkan cenderung terlalu sakit, hingga membuatnya tak lagi merasakan apapun. Apa sudah puas? Apa hatimu lega? Tanya Leo tiba-tiba membuat Ale langsung mendongakkan kepala sebagai respon atas ucapan prianya. Pukul aku, sakiti aku seperti apapun yang kamu mau. Tapi satu, jangan pernah kamu ucapkan lagi kata pisah. Ale menurunkan tangannya dari atas B1 bir Leo. Menatap Leo dengan sorot yang entah. Kenapa? Bukankah kamu sudah belajar tanpa ada aku selama 5 hari ini? Air mata Ale sudah sedikit mereda, namun nada bicaranya masih bergetar. Tatapannya kembali sendu. Tangan Leo terulur membingkai wajah tirus sang istri. Aku sangat mencintaimu. Dan kau benar. Aku adalah pria yang sangat pencemburu, aku tidak ingin milikku diganggu oleh siapapun. Darahku mendidih bahkan rasanya aku ingin menenggelamkan diriku sendiri di lautan es agar amarahku bisa mereda walau hanya sedikit. Yang kau lakukan itu jahat. Kau menyiksaku dengan kerinduan. Ale menunduk, menikmati aliran sungai yang jatuh kembali membanjiri pipi mulusnya. Berpisah bukan sesuatu hal yang terlalu menyakitkan, Leo. Justru dengan kita tetap bersama kau akan semakin tersakiti olehku, oleh masa laluku. Meski aku sudah mengatakan berkali-kali bahwa aku tak memiliki perasaan apapun pada Yuta, kau tetap tidak percaya. Lalu untuk apa lagi kita bersama? Kau berhak bahagia, dan sepertinya aku bukanlah wanita yang tepat untuk menemanimu mencapai bahagia itu. Kembali kalimat panjang yang keluar dari mulut Alexandra, membuat Leo semakin merasa bersalah. Karena ketidakpercayaannya membuat masalah ini semakin rumit. Leo mengangkat dagu Ale perlahan agar wanitanya itu kembali melihat ke arahnya. Aku lebih baik mati jika harus kehilanganmu. Tak ada lagi tempat di hati ini untuk nama wanita selain dirimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya untukmu. Aku akan mengobati luka hatimu. Bab 138. Ale tersenyum getir. Obat seperti apa, Ham? Kau bahkan tak ada saat aku membutuhkanmu. Ale menarik diri,
mundur beberapa langkah kemudian berbalik dan membelakangi. Kau tahu, bahkan saat pertama kali aku mendengar bahwa datku telah tiada, aku tak bisa menangis lagi, air mataku sudah habis karena menangisimu setiap malam. Ale yang tak sanggup lagi menopang tubuhnya memilih untuk duduk di sisi tempat tidur. Menangis sambil menutup wajahnya. Inilah air mata yang sejak kemarin tak mau keluar. Sesakit itu. Melihat wanitanya kembali menangis, Leo langsung bersimpuh di kaki Ale. Maaf, sayang. Aku mohon maafkan aku. Leo ikut menangis meletakkan kedua tangannya di atas lutut sang istri. Sungguh, dia juga merasakan sakit yang sama. Bagi Leo pun tak mudah menahan rindu di saat seharusnya mereka tengah merasakan indahnya sebagai pasangan pengantin baru. Semua dia lakukan semata-mata demi hubungannya juga. Jika dia tak bisa mengembalikan Yuta ke tempat asalnya, maka satu-satunya cara adalah dengan membawa kedua orang tua pria itu untuk menjemputnya pulang. Aku lelah, Leo. Aku lelah dengan ketidakpercayaanmu. Pergilah. Tinggalkan aku seperti saat itu. Hicks. Aku percaya, sayang. Sungguh, aku percaya padamu. Perlahan Leo bangun dan duduk di samping Ale seraya menarik kedua tangan sang istri yang menutupi wajahnya. Lihat aku. Leo mengangkat kembali dagu istrinya itu. Dengarkan aku, sayang. Kamu belum tahu kenapa dan kemana aku pergi, kan? Ale tak menjawab, namun air mata terus mengalir deras di kedua pipi mulusnya. Aku pergi ke Jepang untuk menjemput kedua orang tua si brengsek itu, sayang. Meskipun sudah terluka parah, aku yakin dia tak akan pernah menyerah. Aku tahu, karena aku laki-laki. Leo memegang kedua tangan Ale, suaranya begitu lembut, terdengar begitu romantis di telinga. Cara satu-satunya adalah dengan meminta kepada kedua orang tuanya, untuk membawa anak mereka kembali ke tempat asalnya. Ale mendengarkan sambil terus menatap mata Leo, seakan mencari setitik kebohongan di sana. Nyatanya, nihil. Leo berkata jujur. Aku akui, caraku salah. Aku pergi tanpa pamit padamu. Maaf. Sungguh, saat itu aku benar-benar kalut. Membayangkan saat di ruang rawat dan kamu hanya berdua dengan dia saja hatiku terbakar. Aku cemburu. Leo menunduk, menahan ingatan yang terhenti sebelum dirinya pergi. Hatinya kembali sesak jika harus membayangkan sesuatu yang bahkan tak pernah dia lihat. Kamu milikku, istriku. Pria mana yang sanggup melihat wanita yang dicintainya bersama dalam ruangan yang sama hanya berdua dengan pria di masa lalunya? Aku rasa tak ada. Leo menghela nafas dalam-dalam untuk meredakan kesesakan yang kembali menjelma. Namun setitik air mata jatuh, tepat di atas punggung tangan sang istri yang masih dia genggam. Sepasang mata teduh Ale menatap dalam Leo yang duduk tepat di sisinya. Tiba-tiba kedua tangan Ale terangkat, memeluk tubuh suaminya yang setengah membungkuk. Tangisannya kembali pecah. Memang, jarak antara cinta dan benci tipis sekali. Saat mulut mampu berkata benci tapi hati tak bisa dibohongi. Cinta itu masih ada. Masih untuk Leo seorang. Leo menenggelamkan wajahnya di D4 sang istri, kedua tangannya dia lingkarkan di P1 gang belakang wanitanya itu. Maafkan, aku. Beri aku satu kesempatan lagi, Yang. Aku mohon. Leo terus memohon. Hanya di depan Alexandra lah Leo bisa menjadi sosok yang selema itu. Hanya satu kesempatan. Ujar Ale yang membuat Leo langsung melepas P3 lukannya untuk menatap wajah sang istri. Senyum mereka terlihat di wajah tampannya. Aku benar-benar akan pergi jika kamu meninggalkanku seperti kemarin. Tegas Ale tanpa gurat senyum sedikit pun. Leo mengangguk. Tidak akan. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Aku bersumpah. Leo mengangkat dua jari tangannya ke atas membentuk huruf V. Cup, cup. Setelah itu Leo mengecup punggung tangan sang istri berkali-kali. Bersyukur karena perpisahan yang menakutkan itu tak akan pernah terjadi. Terima kasih, sayang. Leo menarik Ale dalam P3 lukan. Bip.
Ponsel Leo bergetar menandakan ada pesan yang baru masuk di sana. Sementara si empunya tengah membersihkan diri. Bip, bip. Berkali-kali bunyi yang sama terdengar, mengganggu indera pendengaran Ale, yang tengah duduk di meja riasnya sebab Leo meletakkan benda pipih miliknya itu di atas meja rias, di mana Ale bisa leluasa dengan mudah melihat benda tersebut. Tiba-tiba dering ponsel terdengar, membuyarkan lamunan Alexandra yang tengah sibuk dengan pikirannya. Karena dering itu berkali-kali, Ale mengambil benda itu membawanya ke depan pintu kamar mandi tanpa melihat siapa yang menghubungi. Tok tok, ceklek. Pintu terbuka menampilkan Leo yang sudah memakai handuk, yang menutupi P1 gang hingga sebatas lututnya. Handphone kamu bunyi terus. Ale langsung memberikan benda pipi itu. Kenapa tidak diangkat? Tanya Leo sambil menerima ponsel dari tangan Ale. Ale hanya menggeleng lalu kembali melangkah ke meja rias, untuk meneruskan kegiatannya yang sempat tertunda, mengeringkan rambutnya. Setelah perdebatan tadi, mereka memutuskan untuk membersihkan diri. Tapi bergantian. Keadaan masih berkabung, meski rindu menggebu, namun keduanya tak mungkin melakukan itu, makanya mereka sepakat untuk mandi secara bergiliran. Halo, Tuan Leo. Ale menajamkan pendengaran saat suara tak dikenal terdengar memecah keheningan di ruangan itu. Suara berat seorang pria. Ya. Leo menjawab dengan sangat singkat kemudian berdiri di belakang Ale. Kini mereka saling memandang satu sama lain di pantulan cermin meja rias. Ale refleks mematikan mesin pengering rambutnya. Anda tidak perlu khawatir lagi. Saya sedang dalam perjalanan menuju bandara bersama putra saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada Anda dan istri Anda karena kelakuan anak saya yang mengganggu kenyamanan kalian. Sepertinya Leo sengaja menekan mode loudspeaker, agar sang istri mendengar apa yang akan dibicarakan di sambungan tersebut. Saya harap kejadian ini tak terulang lagi. Saya pastikan tidak, Tuan. Saya akan mengirim Yuta ke luar negeri. Baik. Saya pegang ucapan Anda. Iya, Tuan. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Sambungan itu pun terputus. Cup. Masalah pertama selesai. Tinggal masalah kedua. Ucap Leo sambil berlalu menuju kopernya di dekat nakas. Ale menoleh ke belakang. Masalah kedua maksudnya? Tanya Ale tak mengerti. Leo tak menjawab, namun menoleh sambil tersenyum berharap Ale menyadari sesuatu yang kembali mengganjal di hati pria itu. Malik? Tanya Ale bangun dari duduknya menghampiri Leo. Ale menjatuhkan bokongnya lagi sisi tempat tidur. Dia teman sekolah dasarku, dulu. Apa kamu cemburu lagi? Leo mengangguk cepat, tentu saja, sayang. Aku bahkan cemburu pada Damar, yang lebih banyak menghabiskan waktunya denganmu. Ucap Leo tanpa beban membuat Ale menahan tawanya. Pantas saja Leo terlihat tidak ramah jika di dekat Damar, ternyata alasannya karena cemburu. Puk. Puk. Ale menepuk sisi kasur di sampingnya yang kosong meminta Leo untuk duduk di sana. Ale menceritakan semua yang terjadi ketika Leo pergi tanpa ditambah atau dikurangi. Membuat Leo menyesal sekali lagi karena tak ada saat dibutuhkan oleh sang istri. Kalau begitu aku akan ikut makan malam dengan kalian. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan berbuat yang anarki.